Ini biar Ustaz yang bicara, kamu jangan bentak-bentak. Ini lingkungan saya ya. Biar dijelaskan aja. D16 RW 9 Desa Helang, Kecamatan Tantaka, Kota Serang, Banten dengan menyatakan bahwa saya bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan istiqomah dalam menjaga syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah menjalankan tugas kita sebagai cinta baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel MSNK Media. Tidak lama, beberapa hari yang lalu, muncul lagi seseorang yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan mengaku sebagai habaib yang terletak di Kota Serang, Kecamatan Taktakan, yang alhamdulillah kemarin sudah diinterogasi dan oleh Habib Ali bin Jindan serta para rekan-rekan dari Front Pembela Islam Kota Serang serta para jawara-jawara, yang alhamdulillah sekarang beliau sudah meminta maaf atau sudah pernyataan sikap dan menandatangani di atas materai 6000. Simak video selanjutnya, jangan di skip, tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Imam Mahdi, tujuan itu seperti maksudnya apa? Dengan itu mengatakan Imam Mahdi, Maulana, Habib Muhammad dan lain sebagainya. Kemudian di IG itu juga tertulis Khalifah Amir Mukminin Mahdi Muhammad Latif bin Abdullah, apa tujuan? Jelasin tim. Jelasin. Bro. Jangan kenceng-kenceng, ini lingkungan militer sini. Ini biar Ustaz yang bicara, kamu jangan bentak-bentak. Ini lingkungan saya. Kebenaran semuanya, tidak ada kedustaan. Biar dijelaskan aja sama yang bersangkutan. Kita di sini modal aja, jangan bikin acara lain-lain. Habib bisa lihat ya kebenarannya, tanda lahir ada min hajin an-nubuwah segitiga ini, arah kita menghadap Ka'bah, arah kita menghadap kiblat, kita arah sholat. Ente mengatakan itu manhaj nubuwah atau alamat nubuwah, dari mana dalilnya? Semua pakai dalil. Semua Jangan ini ente mengarang dalil. Ini bukan mengarang. Coba dalilnya apa? Sebutkan. Bagaimana yang di kitab? Karena tidak menanya begitu yang di kitab. Karena yang namanya Imam Mahdi semua tertulis ada di kitab. Sekarang kita lihat arah sholat menghadap kiblat, arah kita sholat menghadap kiblat. Coba Habib bangun. Ente yang bilang maksudnya. Udah kamu aja. Jelasin Arah kiblat menghadap sholat, kita arah barat daya sedikit menghadap arah barat daya. Ini tanda ini segitiga ini sedikit menghadap arah barat daya. Segitiga yang mana? Tidak ada segitiga di sini. Ini Itu bukan ada segitiga, tidak seperti ini sayang. Jadi itu bukan segitiga, ini tidak bisa mengarah itu segitiga. Tidak bisa deh. ini segitiga, tapi bisa lihat ya, Habib Benden bisa lihat. Terus ini segitiga, ini tanda lahir alamin hajin an-nubuwah. Ente mengatakan min hajin nubuwah, Ya, tanda kenabian itu namanya. tanda. Nah sekarang ente mengatakan tanda kenabian, dalilnya apa? Nggak Mulai bisa, kapan ada Di. nabi akhir zaman itu mulai kapan? Nggak ada sih yang kayak gitu. Hadis mengatakan la nabi ba'di, tidak ada nabi setelah. Kok ente bisa mengatakan ada nabi sekarang? Nggak bisa itu. Ada nabi, Loh, kenapa ente ngomong mengatakan alamat nubuwah? tanda lahir alamin hajin an-nubuwah. Min hajin nubuwah kama alamat nubuwah. Ini Batas kalam. tanda lahir al-Mahdi, khilafah terakhir Rasulullah. Terus Ini tanda lahirnya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi karena ini kebenarannya, Sering disapal. ini kebenarannya. Terus karena tanda lahir ini pula menghadap kiblat. tidak ada. Ini tidak menjadi tanda dalil ente menyelamatkan diri. Sekarang begitu. Apalagi sekarang? Tanda mana lagi yang lain? Tuh. Yang ente mengatakan wafat. Ada wafat. Bingung ya. Kita sekarang udah ngobrol gimana?
Murid ente yang menggunakan. Ente menjelaskan ke dia seperti ini. Ya, Nah, di kamar aja. nubuah. Saya pulang di kamar aja. Ya saya kan bingung ya kan. Ada tanda-tanda sini sedikit. Benar ya? Orang mau Ya, orang mengatakan alamat nubuah. Ya bisa. Manhaj nubuah akan dan sebagainya itu bukan dalil. Dulu pesantren di belakang situ. Nasab ente sekarang. Waktu SMP. Ini tidak bisa diterima. Ini bukan dalil. Intinya seperti itu. apa misalnya Anak nggak nanya nasab sekarang. Orang butuh tanda sekarang. Kemudian nasab ente kok bisa jadi Habib? Tuh jelasin. aku nggak tahu. Mungkin Habib bisa lihat tengok. Coba buka Google. Anak nggak jadi Google. Google. Kok jadi ke Google? Ana orang nasab Ustaz Daimi. Sekarang ente ngaku Habib itu Ente dasarnya mengaku apa? Habib. Karena memang kenyataannya perjalanannya udah panjang seperti itu. Namaku dan aku tersebar di sosmed pun itu bukan karena aku, tapi memang benar kenyataannya perjalanannya seperti itu. Ente Habib, jawab itu bukan kemana-mana. Ente Habib dari mana? Semua Habib punya nasab. Nasabnya seperti apa? Silsilah. Silsilahnya Dari turunan. Al-Zahir. Al-Zahir dari mana? Nggak Mana ada. Al-Zahir? Nggak ada. Dari mana? Ini orang maktab dari ini Kalau yang mengurus nasab. Ente dari mana? Sekarang Abah ente nggak pernah mengatakan Habib. Kok bisa ente jadi Habib? Gimana ceritanya? Dan sini nasab itu bisa begini tuh jadi dari mana ceritanya? Gimana kalau misal nggak ada marga nasab Al-Zahir? Bawa data ente Al-Zahir, bawa data ente. Nggak mungkin ente satu rumpun. Nggak mungkin ente cuma hidup sendiri. Al-Zahir cuma satu, nggak mungkin. Cari mana coba? Mana data-data ente Al-Zahir? Ketik aja di Google. Jangan. Iya nggak bisa ketip Eh, kamu. bukan masalah ketik di Ketik Google. di Saya Google. ini orang nasab. Saya Mana tahu nggak ente? ente pahamnya apa saya tahu. Abah ente aja nggak ngaku Habib. Kenapa bisa ente tahu-tahu jadi Habib? Kebenarannya. Kebenaran dari mana ente? Kebenaran. Kebenaran dari mana? Ketip. Silsilah itu ada. Ini ada ente. Kalau ente nggak ngakuin Abah ente laknat itu. Laknat jadinya. Ente masa nggak ngakuin sebagai orang tua ini? Kamu tuh nggak boleh. Kan ayah udah ngomong. Sebentar diri. Udah. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Muhammad Lati. Agak keras. Tanggal lahir Serang 23 bulan 5 1998, alamat Taman Alam Bestari Blok C4 nomor 2 RT 16 RW 9 Desa Gelang Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten. Dengan ini menyatakan bahwa saya bersalah telah mengaku-ngaku sebagai seorang Habib dan juga Imam Mahdi, dan saya berjanji untuk menghapus semua isi sosial media yang berisi konten dan informasi saya yang mengaku Habib dan Imam Mahdi, dan saya berjanji untuk menghapus semua isi sosial media yang berisi konten informasi saya mengaku Habib dan Imam Mahdi, dan saya juga berjanji bahwa saya tidak akan melakukan dakwah atau ceramah dimanapun juga, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Apabila saya mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka saya bersedia untuk dituntut dan diproses secara hukum negara Indonesia serta bersedia dijebloskan ke dalam penjara. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang membuat pernyataan Muhammad Latif, saksi-saksi Bapak Abdullah sebagai orang tua kami, Bapak Hanif, Ketua RW 09, Pak Dwi Sukamto, Ketua RT 18, dan Habib Ali Bintang. Mudah-mudahan jadi baik, nanti jangan ulangi lagi. Mudah-mudahan itu tobat, dan jadi lebih baik lagi ya.
Baik itu Bapak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Minta maaf Pak RW, Pak RT, semuanya juga masyarakat kita minta maaf mungkin kalau datang mengganggu dan sebagainya. Intinya untuk kekeluargaan, untuk silaturahmi, mudah-mudahan jadi baik semua. Amin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, hidayah dan taufik. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi sama sekali. Ya, ini jadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil pelajaran dan mengambil hikmah dari kejadian ini. Sesungguhnya jangan main-main dengan syariat dan jangan main-main dengan agama karena itu sensitif. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan istiqomah dalam menjaga syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah menjalankan tugas kita sebagai cinta baginda Nabi Muhammad SAW. Kita menjalankan tugas kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada beberapa masalah. Ada satu orang yang mengaku-ngaku sebagai habaib dan mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Kita sudah mendatangi rumah tersebut, tabayun dan lain sebagainya, dengan berujung materai 6.000 pernyataan, pengakuan dan juga janji supaya tidak mengulangi lagi dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Ali bin Abdullah bin Jindan ditemani dengan Habib Hamdi juga daripada Laskar sekarang kota, Laskar FPI sekarang kota. Insyaallah mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan bisa membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan ini kita minta kepada Allah supaya Allah menjaga daripada kekuatan kita istiqomah selalu taat kepada Allah dan menjaga syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah terima kasih banyak atas semua dukungannya dari kawan-kawan dari umat Islam yang telah mendukung kami dan mendoakan kami untuk menjalankan tugas. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita semua dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan dari yang mengaku Imam Mahdi dan mengaku habaib, dan kita sudah mengantongi pernyataan ini dengan tanda tangan yang sangat kuat dan juga ada materai, dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan menghapus semua sosmednya dan dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami menghimbau bila mana dari pelaku tadi kalau dia melanggar dari pernyataan yang dia buat, maka silahkan laporkan ke para laskar secara kota yang insyaallah akan ditindaklanjuti lagi untuk supaya bisa mendapatkan efek jerah. Sehingga insyaallah dengan pernyataan ini kita telah menjalankan dan membuktikan bahwa kita taat hukum dan juga kita taat terhadap negara Indonesia. Dan mudah-mudahan Allah Taala kasih berkah buat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.